Untuk jawaban soal nomor 1 terkait dengan contoh obat yang mengalami reaksi oksidasi beserta konsekuensi farmakokinetik yang terjadi pada obat itu. Nah, saya mengambil contoh obatnya itu adalah tolbutamid sama diazepam. Yang pertama saya menjelaskan dulu tentang tolbutamid. Nah, tolbutamid itu fungsinya adalah sebagai obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam darah, atau bisa dikatakan ini obat digunakan untuk penderita diabetes mellitus. Nah, awalnya tolbutamid ini dia itu dalam keadaan inaktif. Kita jelaskan dulu bagaimana proses oksidasi pada tolbutamid. Nah, dari bentuk strukturnya sendiri ya, tolbutamid ini dia itu memiliki atom C yang berikatan dengan cincin aromatik pada posisi parabenzilik. Nah, suatu senyawa yang memiliki cincin aromatik yang terikat pada posisi di mana atom C-nya itu terikat pada posisi parabenzilik. Nah, dia itu mengalami proses hidroksilasi. Proses hidroksilasi di sini maksudnya apa? Nah, jadi atom CH3 ini atau metil ini, gugus metilnya ini, dia itu terjadi penambahan ikatan gugus hidroksil atau penambahan OH. Nah, kenapa terjadi penambahan gugus OH ini? Tujuannya apa? Tujuannya supaya hasil dari metabolitnya ini, hasil oksidasi ini, nah hasilnya kan ada metabolit alkohol. Jadi hasilnya ini dia itu bisa menjadi bersifat lebih polar daripada sebelumnya. Nah, tujuannya nanti supaya obatnya itu bisa aktif gitu, bisa memberikan respon biologis ke tubuh kita gitu. Tuh. Maka oksidasinya itu terjadilah penambahan gugus OH. Nah, selanjutnya ternyata dia mengalami oksidasi lagi, yaitu menjadi metabolit asam karboksilat, dimana tadi sebelumnya dia mengikat gugus hidroksil berganti menjadi pengikatan gugus karboksil, yaitu CuOH, asam karboksilat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sama tujuannya dengan sebelumnya, supaya si obatnya tadi bisa bersifat lebih polar lagi gitu. Nah, bersifat lebih polar artinya di sini apa? Hasil metabolit dari si tolbutamid ini bersifat polar dan dia itu akan mempengaruhi kerja obat menjadi lebih aktif. Nah, di mana tadi sebelum dia mengalami proses metabolisme, obat ini dalam keadaan inaktif. Nah, setelah mengalami proses metabolisme pada reaksi oksidasi, dia itu menjadi lebih aktif dalam bentuk metabolit asam karboksilat. Nah, kejadian pada tolbutamid ini terjadi juga pada obat yang memiliki cincin senyawa aromatik. Nah, seperti asam mefenamat, tolmetin, metaqualon, dan metaprolol. Nah, intinya apa? Jadi awalnya tolbutamid yang sebelum terjadi reaksi oksidasi atau sebelum terjadi proses metabolisme itu dalam bentuk inaktif. Nah, setelah terjadinya proses metabolisme yaitu pada reaksi oksidasi, si tolbutamid ini menjadi produk yang lebih aktif. Nah, aktif di sini dia berfungsi sebagai menurunkan kadar gula di dalam darah. Itu dia bersifat lebih polar dan bisa memberikan respon biologis ke dalam tubuh. Dengan apa tadi? Dengan dia tadi berikatan dengan gugus OH dan gugus karboksil yang membuat dia menjadi lebih polar. Kemudian untuk contoh obat yang kedua itu saya mengambil obat diazepam. Jika mengalami proses oksidasi, dia itu berubah bentuk menjadi 3-hidroksi diazepam. Nah, pada senyawa 3-hidroksi-diazepam itu terjadi perubahan struktur, di mana adanya penambahan ikatan H dengan ikatan OH. Kenapa bisa adanya ikatan H dengan OH tadi ya? Karena sebelumnya obat ini kan dalam bentuk inaktif, supaya dia lebih aktif, makanya ada dia itu berikatan dengan ikatan H dengan ikatan OH, karena ikatan hidrogen dengan ikatan hidroksil ini
gugus OH ini dia itu bersifat hidrofil atau bersifat polar. Nah, makanya 3-hidroksidiazepam itu menjadi lebih polar. Nah, setelah itu dia mengalami proses endemetilasi. Endemetilasi karena adanya penambahan NH atau kita katakan penambahan gugus amin. Nah, menjadi oxazepam. Nah, oxazepam ini dikatakan lebih polar lagi dibandingkan yang sebelumnya, dibandingkan 3-hidroksidiazepam karena dia di sini udah mengikat H, OH dan NH. Diketahui NH ini juga bersifat polar. Nah, bisa dikatakan hasil atau metabolit dari oksidasi diazepam ini menjadi lebih aktif dalam bentuk oxazepam. Itu hasil metabolisnya oxazepam menjadi lebih aktif. Awal mulanya diazepam itu berbentuk inaktif. Nah, setelah mengalami proses metabolisme yaitu dengan adanya reaksi oksidasi, dia menjadi oxazepam dalam bentuk aktif. Nah, dimana fungsinya sendiri dia itu menekan sistem saraf pusat itu.